Oke. Oke, kalau di kolom komentarnya udah ada yang nyapa-nyapa, ini tandanya udah pada masuk semua nih. Mudah-mudahan kita semua bisa dapat ilmu yang benar-benar bermanfaat banget dari Mbak Tantri. Kita akan belajar apa itu hypnobirthing, dan webinar ini nggak cuma untuk bumil aja, tapi untuk busui, mungkin untuk persiapan di kehamilan selanjutnya dan selanjutnya lagi. Dan congrats buat admin Telegram kita, Momel, yang hari ini test pack-nya 2 garis ya. Selamat Momel. Jadi benar-benar sambil latihan juga nih Momel di acara webinar hari ini. Oke. Udah masuk semua, mungkin banyak ibu masih mandiin babynya, nggak apa-apa, nanti kalau misalnya masuknya di tengah-tengah kasih tahu aja di grup, di Telegram grup ya. Oke, selamat sore semua GBGers yang udah hadir di rangkaian terakhir acara parade webinarnya Gabak Indonesia dalam rangka memperingati 13 tahun anniversary Gabak Indonesia. Nah, hari ini nggak kebetulan juga sih, memang udah direncanain, kita undang Mbak Tantri, yang udah pasti kalian semua tahu lah Mbak Tantri itu siapa, karena aktif banget di sosial medianya. Terus juga yang pasti aku ditemenin sama Momel, bidan kece kita, yang ada yang merupakan admin atau medical expert dari Gabak Indonesia, ada Mbak Melisa juga. Dan hari ini pokoknya kita semua harus banget, kamu kalau misalnya mau ajak teman-teman atau teman yang lagi hamil, saudara yang lagi hamil, atau pokoknya yang lagi membutuhkan webinar ini, boleh dikirim linknya ke teman-temannya untuk memeriahkan acara webinar hari ini. Karena sebenarnya yang daftar itu sekitar 90 nih di acara praktek hypnobirthing. Nah, cuma biasalah ya ibu-ibu atau bumil kadang suka nanti deh masuknya masih ada urusan masih di jalan atau masih ada kerjaan. It's okay, nggak apa-apa banget, nanti pokoknya harus banget join di acara webinar hari ini. Nah, aku mau nyapa Mbak Melisa dulu. Halo Mbak Melisa. Halo Mbak Rika. Halo, ada Bang Jago nih. Iya, maaf ya. Say hi dong Bang Jago. Mbak Melisa, gimana Mbak Melisa, kabarnya sehat? Lagi happy hari ini ya? Cuma hari ini ketahuan test pack-nya positif 2, jadi sugesnya gimana ya? Wah, alhamdulillah banget nih Mbak Melisa. Hari ini kebetulan banget nih Mbak Melisa, kita akan praktek hypnobirthing, dan aku juga sebenarnya penasaran banget karena waktu aku jadi bumil, aku tuh gak kesampaian gitu loh untuk ikutan acara hypnobirthing gitu. Jadi seneng banget hari ini benar-benar ngundang Bidan Tantri untuk semuanya kita bisa tahu apa manfaat dari hypnobirthing dan bagaimana cara melakukan atau praktek hypnobirthing supaya persalinannya minim trauma. Tapi sebelum kita kenalan lebih lanjut sama Bidan Tantri, kita akan putar video yang berikut ini. Wah, udah pasti pada punya nih Gabak aplikasi. Buat yang belum punya dan buat yang belum download, apa itu Gabak aplikasi, kalian mesti banget download karena di dalamnya itu ada manajemen ASI, di mana kamu juga bisa scan kantong ASI melalui Gabak aplikasi, jadi lewat barcode, dan itu akan memudahkan busui dimanapun, kapanpun pumping gitu kan. Dan selain untuk manajemen ASI, Gabak aplikasi juga banyak banget manfaatnya. Salah satunya itu kamu bisa selfie di Gabak aplikasi dengan ikutan confidence journey program dari Gabak Beauty. Nanti kamu akan mendapatkan hadiah uang tunai jutaan rupiah kalau kamu udah menyelesaikan 5 kali selfie di Gabak aplikasi. Seru banget kan? Nah, aku mempersilahkan Mbak Melisa untuk membacakan CV dari Mbak Tantri. Halo, selamat sore semuanya, Mami.
Mbak Rika dan Mbak Tantri. Biasanya dipanggil Kak Rini ya mungkin ya. Di VT-nya dibikin Kak Rini. Oke, aku baca. Kak Rini adalah seorang bidan, sama seperti aku, tapi memang Kak Rini panutan banget sih. Aku bersyukur banget Gabak Indonesia bisa mempertemukan kami, jadi kami bisa satu frame di Zoom ini. Jadi Kak Rini ini adalah seorang bidan, CEO, owner dari Smilebird. Aku udah kepoin banget Instagramnya. Terus dia adalah seorang pre dan postnatal yoga teacher, juga child birth educator, lalu penggiat persalinan alami dan praktisi hypnobirthing pastinya sesuai dengan judul kita pada sore hari ini. Maaf ya, agak rempong. Gak apa-apa Mbak Mel. Oke, Kak Rini ini mempunyai semangat dan niatan yang besar untuk membantu para ibu hamil agar dapat melewati setiap detik proses kehamilan dengan nyaman dan bahagia sampai kepada proses persalinan selanjutnya. Baik bagi ibu maupun bagi yang dilahirkannya melalui kelas yoga kehamilan dan kelas persalinan dengan metode hypnobirthing. Mungkin mami-mami di sini ada beberapa yang sudah pernah ikut kelasnya Smilebird dari Kak Rini tersebut. Jadi Kak Rini ini juga, Kak Rini ini juga seorang yang sudah certified pastinya tentang basic hypnosis, terus ada certified basic, certified basic hypnosis and hypnobirthing, certified waterbirth practitioner, dan juga banyak banget certified yang sudah didapatkan oleh kakak ini, baik dari Indonesia dan juga internasional. Kemudian kakak ini adalah seorang pengajar Hatha Yoga yang kalian bisa temukan kakak ini di Instagram smilebird.id. Demikian PT-nya Kak Rini tersebut. Oke, maaf kalau ada kurangnya karena ditemenin sama Bang Jago. Maaf banget ya Kak Rini. Gak apa-apa Mbak Mel. Luar biasa banget. Aku juga follow Instagramnya Smilebird, juga follow juga Instagramnya Bidan Tantri. Dan benar-benar ilmu yang ada di sosial media tuh benar-benar luar biasa sih, keren banget. Yang tadinya nggak kepikiran ternyata, oh ada ya, ternyata yang kayak gini, ternyata ada yoga lah, ada hypnobirthing dan segala macam untuk ibu hamil. Karena dulunya tuh pikiran-pikiran zaman dulu tuh kayak hamil tuh bikin takut gitu kan, melahirkan tuh kayaknya sakit gitu kan. Tapi hari ini tenang aja, kita bakal dikenalin nih praktek hypnobirthing sama Bidan Tantri. Nah, Bidan Tantri boleh saya hai untuk para Gebegers hari ini. Halo para Gebegers, aku manggilnya siapa nih? Mama, Mami, atau siapa nih? Mbak Rika? Panggilnya Mams aja. Mams, oke. Iya, betul. Salam kenal para mam, selamat sore semuanya. Semoga dalam kondisi sehat ya, walaupun mungkin cuacanya lagi nggak menentu. Tapi seneng banget aku baca chatnya, banyak banget. Apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat. Mbak Mel selamat ya untuk kehamilannya. Semoga dilancarkan sampai nanti persalinan. Nah, nanti kalau memang udah aku boleh berbagi, nanti kabarin aja ya Mbak Rika. Kayaknya untuk awal itu dulu, nanti aku akan cerita lebih banyak saat sudah dimulai gitu. Oke, Mbak Melisa. Kayaknya ini memang lanjut ya untuk kita mulai materi sama Bidan Tantri ya. Atau ada video dulu yang mau disetel, Kak Rani? Nggak ada ya? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut dari pihaknya Bidan Tantri, boleh di-share screen. Oke, terima kasih banyak Kak Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera buat kita semua di hari Minggu yang syahdu ini. Sore-sore gini aku mau berbagi sama para mam semua untuk berkenalan dengan hipnosis gitu. Hipnosis di dalam persalinan. Nah, apakah barang
Ranistio Rini. Biasa boleh mam semua panggil dengan Bidan Tantri boleh, dengan Bidan Rini boleh, atau Mbak Rini juga boleh. Mana yang paling enak dipanggil silahkan dipanggil. Kebetulan saya seorang bidan, ibu dari 4 orang anak. Tadi aku baca nih, aku udah 3 anaknya udah cukup, angkat tangan gitu ya. Kebetulan ini ibu dari 4 orang anak, tapi aku juga udah cukup karena usia sudah kepalang tanggung, udah kepala 4 ke atas, jadi nggak mungkin lagi hamil ya. Sudah cukup sudah. Kemudian aku adalah co-owner di Smilebird ID, sebuah platform kehamilan yang mendukung para ibu hamil untuk dapat melalui proses hamil sampai bersalin dengan waras jiwa. Kenapa waras jiwa? Smilebird ini muncul kurang lebih 1 tahun yang lalu melihat fenomena banyak ibu pasca bersalin yang mengalami kondisi baby blues, kondisi ketidakpercayaan diri setelah masa bersalin dikarenakan mungkin saat bersalin setiap harapan atau niatan-niatannya mungkin ada beberapa yang belum selesai atau belum tercapai sehingga banyak ibu-ibu yang mengalami mungkin ketidakpuasan dengan diri terbawa sampai baby blues dibawa lagi di proses kehamilannya. Nah, di sinilah itu muncul banyaknya dan kira baik itu di dalam setiap halnya menyisipkan bahwa persalinan ini adalah anugerah dan keajaiban dari pencipta kita sehingga punya otoritas tersendiri kehidupan. Kok gini banget sih sama aku? Kadang mungkin ada yang berpikiran seperti itu, tapi ingat bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan ini, baik itu hamil, bersalin, atau apapun, itu punya makna dan pesannya tersendiri. Dan disinilah tugas kita bersama-sama untuk saling mengingatkan sesama manusia bahwa alangkah baiknya kita bisa mensyukuri apa yang sudah pencipta berikan di dalam kehidupan kita, apapun prosesnya. Sehingga kadang-kadang kita selalu berekspektasi pada hasilnya, lupa bahwa prosesnya itu yang penting. Nah, pada kesempatan kali ini aku mau berbagi dengan para mam semua untuk dapat menikmati proses kehamilan dengan metode hypnobirthing. Nah, hypnobirthing kali ini kita akan berbagi tentang beberapa teknik-teknik hipnosis yang dapat dilakukan selama masa hamil dan bersalin. Boleh nanya dulu nggak para moms di sini? Coba di sini siapa yang sedang hamil dan kalau boleh tahu sudah berapa weeks atau sudah menyusui semua, sudah melahirkan kemudian menjadi busui semua nih selain Kak Mel nih tadi. Boleh nggak di sini? Oke, wah banyak busui. Busui juga bisa loh. Apa namanya? Hypno breastfeeding namanya. Halo Mbak Stefani, halo. Lagi hamil 27 weeks. Oke, rata-rata banyak ibu menyusui ya, tapi ada juga ibu yang sedang hamil. Oke, nggak apa-apa. Karena proses hypnobirthing atau hipnosis ini sendiri itu bisa berlangsung dengan repetisi. Jadi mungkin nanti misalnya ada beberapa moms nih yang sedang dalam menyusui, tiba-tiba nanti berapa waktu berikutnya seperti Mbak Mel dapat anugerah dari pencipta untuk hamil kembali, mungkin sudah memiliki ilmu pengetahuan yang lebih mumpuni sehingga dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan dengan penuh rasa syukur gitu. Bukan kemarin nggak bersyukur, enggak, tapi setiap perjalanan kehidupan pasti ada sisi pendewasaannya gitu ya Mams ya. Oke, Kak Mimin boleh lanjut dulu. Ini pada tunjuk-tunjukkan udah kamu dulu gitu ya, hamil. Oke, nah sebelum kita berlanjut ada satu video yang akan kita tonton bareng-bareng. Mungkin video ini mengingatkan beberapa kayak membawa rekaman memori mam semua beberapa belakang. Silakan Kak Mimin.
Masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang. Doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku. Kamu membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku. Raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang. Doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu selamanya. Saat engkau tertidur, ku pandangi wajahmu. Masih ingin ku mendekapmu, masih ingin ku menciummu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah
raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tak pernah ku sadari waktu cepat berlalu. Kini engkau menjadi besar, kini engkaulah harapanku. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang, doaku selalu bersamamu, membuat aman di hidupmu. Tumbuhlah anakku, raihlah cita-citamu. Jangan pernah engkau ragu, sayang. Oke, jadi terharu ya semuanya ya mengingat kembali flashback beberapa waktu yang lalu mungkin buat yang sudah melahirkan atau next slide ya Kak Mimin ya. Em, atau yang sekarang sedang hamil, terharu juga pastinya gitu ya. Aku pun yang anaknya 4 terharu gitu ya kalau melihat itu. Nah, jadi yang perlu kita ingat bahwa para moms, anak-anak kita mau bagaimanapun berproses dia lahir, apapun metodenya, apapun prosesnya, kalian adalah ibu-ibu yang luar biasa. Kenapa? Karena perjuangan hamil selama 9 bulan itu bukan perkara yang mudah gitu ya aku bilang. Bukannya yang mudah juga, bukannya sulit juga, tapi kita bisa berproses bersama-sama, saling mendukung dengan caranya masing-masing. Sekarang udah nggak waktunya lagi ya para moms untuk bilang kamu begini, kamu begitu, menghakimi sesama perempuan udah nggak waktunya lagi. Tapi gimana caranya kita bisa saling berpelukan, kita bisa saling mendukung sesama ibu. Salah satunya ada di komunitas Gabak ini, sehingga membuat para ibu tuh merasa apa? Merasa punya circle yang saling mendukung dan ini positif banget ya, keren banget sih. Nah, tadi udah lihat bahwa ternyata proses persalinan tuh sungguh luar biasa.
Dan sebelum kita ngomongin kepikiran, sebenarnya ada beberapa faktor nih kalau mau ngobrol kembali ya, mau ngobrolin kembali tentang faktor apa aja sih Mbak Rini yang dapat melancarkan proses bersalin, karena itu adalah pertanyaan paling banyak yang sering aku terima lewat DM, lewat komen, bahkan pertanyaan di grup-grup komunitas yang kebetulan aku ada di situ. Gimana sih caranya supaya kita bisa mendapatkan persalinan sesuai dengan niatan dan harapan kita. Jadi proses persalinan itu ada beberapa faktor yang mendukung, Mams, dan ini sebenarnya bisa dipersiapkan mulai dari masa kehamilan. Apa aja? Yang pertama, kalau dari segi kebidanan atau pengetahuan medis kebidanan, ada beberapa faktor antara lain power. Power ini adalah kalau kita bicara ini tentang kekuatan kontraksi atau tentang kekuatan gelombang rahim. Namun kekuatan gelombang rahim atau kontraksi saat persalinan itu sendiri tidak semata-mata hadir dari oksitosin saja, enggak. Tapi kekuatan dari kontraksi rahim itu sendiri bisa hadir dengan baik kalau kondisi tubuh kita sehat dan fit. Jadi buat mama-mama yang masih hamil, berencana mau hamil, atau mungkin nanti berbagi dengan mama-mama yang lain yang sedang dalam masa kehamilan, pastikan mama-mama yang sedang hamil mencukupi kebutuhan nutrisinya dengan baik. Baik mulai dari makanan, minuman, suplementasi yang cukup, tidak berlebihan ya. Enggak juga kalau misalnya kita minum suplemen berlebihan anak kita jadi lebih sehat atau lebih pintar, enggak. Karena apa? Suplementasi yang berlebihan itu juga kurang bagus gitu. Kenapa? Karena kan suplementasi itu enggak alami juga. Jadi ada beberapa zat yang menumpuk juga. Jadi memang suplementasi yang cukup aja. Kemudian selain itu hal yang positif yang ada di dalam diri kita, kemudian kebiasaan yang baik, tidur cukup, kemudian beraktivitas cukup, makan dengan baik, itu bisa membuat daya tahan diri kita semakin baik, kemudian tubuh kita fit, sehingga apa? Saat proses bersalin berlangsung, kita tidak merasakan kondisi anemia salah satunya. Nah, banyak sekali para mama-mama atau moms yang sedang hamil di Indonesia itu mengalami kondisi anemia juga. Emang kenapa sih Bu Bit kalau selama hamil kita kondisinya anemia? Selain nanti saat proses bersalin dikhawatirkan kontraksi tidak dapat hadir dengan baik atau bahasa medisnya kurang adekuat. Yang kedua dikhawatirkan rahim kurang dapat berkontraksi dengan baik sehingga dapat mengakibatkan perdarahan saat masa bersalin. Kemudian selain itu ternyata ibu yang anemia itu juga dapat berakibat kepada janin yang mungkin akhirnya stunting, kemudian atau tumbangnya kurang sesuai dengan usia, atau juga kondisi pertumbuhan dan perkembangan anak kita yang kurang optimal. Jadi pastikan mama-mama yang sedang hamil memenuhi kebutuhan nutrisi dengan seimbang dan baik. Kemudian yang kedua, banyak banget para ibu hamil juga cerita sama aku bahwa Bu Bidan, aku sudah olahraga, aku sudah yoga, aku sudah dance for pregnancy, aku sudah prenatal strength training, aku sudah senam hamil, aku sudah jalan, aku sudah berenang, tapi kok lahirannya tetap aja ya mungkin ada beberapa hal yang mungkin stuck atau lama. Kira-kira kenapa? Karena ternyata bukan hanya masalah yang kedua, passage. Passage itu jalan lahir. Jalan lahir itu urutannya banyak banget. Jalan lahir nggak cuman berhadapan dengan panggul atau otot-otot yang ada di panggul. Panggul itu nggak hanya terdiri otot. Panggul itu terdiri dari beberapa tulang yang saling terkait, terhubung dengan otot. Di situ ada sendi dan juga ada fascia. Nah, mungkin dengan latihan olahraga kehamilan itu bisa mempersiapkan panggul. Namun apakah latihan olahraga kehamilannya juga sudah cukup? Yang dimaksud cukup di sini juga kalau boleh kita tahu itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Maksudnya apa Bu Bidan? Jadi memang Asosiasi Obstetri dan Ginekologi atau disingkat ACOG gitu ya, ACOG, itu merekomendasikan para ibu hamil dalam kondisi sehat tanpa kondisi khusus dapat menyelesaikan atau memenuhi kebutuhan olahraga secara kardio atau aerobik
terutama kurang lebih 150 menit dalam 1 minggu. Nah, kadang-kadang banyak ibu hamil yang bilang, aku udah yoga kok selama hamil misalnya, tapi cuma 1 atau 2 kali. Ternyata menurut penelitian di tahun 2019 ada sebuah penelitian yang mengatakan dalam evidence-based midwifery bahwa ternyata eh, praktisi yoga kehamilan atau ibu hamil yang melakukan olahraga yoga kehamilan akan bisa berefek dengan optimal hasil dari yoga kehamilan tersebut kalau melakukan olahraganya minimal 12 kali dalam masa kehamilan. Jadi kalau cuma 1-2 kali terus hasilnya belum terlalu optimal ya wajar gitu ya. Kemudian selain passage, yang ketiga adalah passenger. Passenger adalah kondisi janin, presentasi dan posisi janin yang optimal. Kenapa harus optimal, Bu Bidan? Karena ternyata kondisi presentasi itu kepala, sungsang, melintang, oblik, itu namanya presentasi. Janin untuk lahir, ternyata penelitian juga mengatakan dapat memperpendek atau mempersingkat durasi dari persalinan itu sendiri. Gitu. Jadi, apakah kalau misalnya posisi dan presentasi janin aku nggak optimal, aku nggak bisa melahirkan? Bisa. Persalin per vagina bisa dilakukan, hanya durasinya mungkin lebih panjang. Mengapa? Karena janin saat proses bersalin itu melakukan putaran paksi dalam, kalau namanya di cardinal movement, itu ada putarannya. Nah, kalau posisi dan presentasinya tidak optimal atau tidak menguntungkan, si janin itu akan 2 kali muternya, makin panjang lagi putarannya sehingga apa? Durasi persalinannya jadi memanjang. Biasanya kalau durasi persalinannya memanjang, jadinya kelelahan banget. Nah, yang keempat adalah psikologis. Psikologis erat kaitannya dengan mindset kita. Kalau di Smile Bird ada kita punya smile itu sendiri adalah filosofi. Jadi smile itu bukan hanya senyum, tapi filosofi. S itu soul. Soul maksudnya adalah setiap masa kehamilan dan persalinan itu ada kaitannya dengan otoritas pencipta. Jadi di sini di dunia pencipta punya otoritasnya sendiri, manusia punya perjalanannya sendiri. Kemudian M, mindset. Alangkah baiknya kita juga dapat memperbaiki pola pikir kita supaya lebih baik. Kenapa? Supaya kita bisa berprasangka positif terhadap kondisi kehamilan kita saat ini. Kayak mungkin waktu itu di kehamilanku yang terakhir itu jaraknya cukup jauh sama kehamilan kakak-kakaknya, kurang lebih 7 tahun. Dan di situ memang apa namanya aku sudah menggunakan alat kontrasepsi, tapi kita juga tahu ternyata alat kontrasepsi ada persentase kegagalannya juga. Dan ternyata waktu itu aku yang dapat gitu. Jadi di situ di awal-awal mungkin aku kaget, tapi aku ingat kembali bahwa dalam kehidupan kita di dunia, pencipta selalu mempunyai pesan. Nah, pesan itu yang alangkah baiknya kita bisa pahami, kita bisa cari tahu apa sih yang diinginkan pencipta dalam kehidupan ini. Karena ternyata dengan kita memiliki anak, kita lihat anak-anak kita lucu walaupun mungkin lagi lari ke sana ke sini, lagi nangis dan segala macam. Ternyata dari anak kita itulah kita belajar banyak hal. Apa aja? Belajar sabar, belajar untuk tangguh sebagai ibu, belajar untuk berani, belajar untuk lebih bijaksana. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari kehidupan kita sebagai seorang ibu, dan ini nggak ada sekolahnya gitu. Jadi ibu-ibu nih luar biasa banget. Nggak ada satupun ibu yang enggak, kamu nggak luar biasa, yang luar biasa ibu A karena misalnya apa, enggak. Pencipta melihat kita semua sama. Karena apa? Kita growing, kita bertumbuh dengan cara kita masing-masing. Nah, tadi udah ya mindset, kemudian I itu intuition atau intuitif, intuisi yang ada di dalam diri. L adalah love, kemudian E itu education. Nah, sangat berkaitan dengan yang tadi aku ceritakan bahwa ada 4 hal, faktor yang dapat mendukung proses persalinan, salah satunya adalah mindset. Dulu ada mindset atau pola pikir yang mengatakan bahwa melahirkan itu suatu
kegiatan atau kondisi yang sakit, menegangkan dan takut sekali karena banyak orang takut mati. Kenapa? Karena dulu pelayanan jasa kesehatan di daerah kita masing-masing belum sebagus saat ini. Walau mungkin saat ini pun di beberapa daerah di Indonesia yang mungkin terpencil itu untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan juga belum terlalu maksimal. Namun sudah jauh lebih baik daripada yang dulu. Sehingga terjadi nih perubahan mindset itu sendiri menjadi melahirkan di waktu sekarang adalah sebuah perayaan dari keluarga untuk menyambut kehadiran wakil pencipta yang ada di dunia. Gitu ya. Next slide. Jadi pengen hamil lagi? Enggak. Melahirkan adalah proses alamiah dan intervensi medis itu dibutuhkan di saat ada indikasi yang medis. Jadi pada intinya kenapa ada framework atau ada tagline di platform kami, salah satunya adalah bersalin waras jiwa. Kenapa harus waras jiwanya? Karena ketika kita bisa menerima, bisa mensyukuri kondisi kehamilan dan persalinan kita sesuai dengan ya memang begitu adanya, kita bisa menerima kondisi kita apa adanya, kemudian kita bersyukur, baik pencipta, aku menerima pesanmu dan aku berusaha bertumbuh dengan caramu, aku akan mencoba melewatinya dengan baik gitu. Itu namanya waras jiwa. Kenapa? Karena sebagai ibu alangkah baiknya kita punya pegangan gitu ya. Kalau ibunya goyang, biasanya seluruh anggota keluarga juga nggak jelas gitu ya. Goyang juga ibunya sakit, seluruh anggota keluarga jadi bingung. Jadi memang dari ibu sebagai pusat tonggak keluarga yang memang harus sehat, baik lahir maupun batin. Betul sekali Mbak Woro, ibu adalah jantungnya rumah. Next slide. Nah, Smilebird ini tadi udah, next slide dulu. Ada beberapa ketakutan. Nah, biasanya ketakutannya sakit atau nyeri atau takut terjadi sesuatu kalau ada apa-apa. Para mams di sini boleh nggak tulis di chat box kira-kira dulu waktu mau bersalin atau sekarang yang sedang hamil punya ketakutan tertentu nggak sih tentang proses persiapan persalinan itu sendiri? Boleh ya. Takut robek, takut biaya RS mahal. Ini kayaknya ketakutan semua ibu-ibu ya, Mbak. Takut mati, takut nggak kuat ngeden, takut sakit, takut anaknya nggak selamat. Wow, takut, aduh. Takut nggak bisa, takut ketumbar. Waduh, takutnya banyak banget. Nah, padahal kalau aku lihat nih, ketakutannya misalnya, ketuban pecah dini, takut nggak bisa pervaginam atau normal, pas mulesnya sakit, kemudian takut sesar, oke, takut nggak bisa lahiran normal, takut nggak loh mam semuanya dengan baik gitu ya, yaitu asal kita nyiapinnya tuh tahu tahu menunya gitu. Kadang-kadang nih yang terjadi di banyak para ibu-ibu tuh ngikutin tren. Sekarang yang lagi ngetren apa nih? Kehamilan. Ya ikutlah tren rame-rame, tapi nggak tahu esensinya. Hanya ikut-ikut karena ada sensasinya. Misalnya, aku mau ikut salah satu jenis olahraga, ya udah ikut gitu. Tapi nggak tahu bahwa jenis olahraga itu harusnya alangkah baiknya bisa dilakukan sekian kali, repetisinya sekian, menunya sekian, bahwa ternyata antara satu orang dengan orang yang lain menunya nggak bisa sama. Nah, itu yang kadang-kadang kita suka lupa. Jadi memang alangkah baiknya besok kalau mams nih ada hamil lagi, yuk coba belajar buat mengenal, memahami dirinya sendiri dan kehamilan supaya bisa mengelola diri dan kehamilan dengan lebih baik. Nah, frameworknya Smilebird emang mengenal, memahami, mengelola. Supaya apa? Supaya kita bisa kenal sama diri kita sendiri. Gitu juga kalau ibu menyusui nih, kalau misalnya ASI-nya kurang ASI-nya
produksinya kurang. Nah, harus kenal dulu kenapa kira-kira produksinya kurang. Pahami tubuhku ini kenapa, atau memang ada proses pelekatan yang belum maksimal dan segala macam, sehingga apa, tahu cara mengelola. Jadi boleh nih dipakai frameworknya Smallbird, mengenal, memahami, mengelola, supaya apa, segala sesuatu yang dalam kehidupan kita dapat cari solusinya sesuai dengan memang kebutuhannya kayak gimana. Next slide. Kalau aku terlalu cepat, boleh Bubit kecepatan gitu ya. Nah, kehamilan dan melahirkan dilalui dengan sadar gitu. Kehamilan dilahirkan dengan proses alami. Kehamilan adalah proses yang tak akan terlupakan, perjalanan spiritual dan perjalanan emosional. Nah, jadi hypnobirthing, next slide, adalah salah satu program untuk kembali memprogram ulang ya, memprogram ulang dari mindset yang tadinya ketakutan, ketidaknyamanan, menjadi mindset yang penuh rasa syukur. Nah, manfaat hypnobirthing itu sendiri apa aja sih? Yang pertama adalah membantu mengurangi namanya fear, tension and pain. Nah, mama-mama di sini kan, para moms di sini kan keren-keren banget. Boleh nanti cari di Mbah Google ya, atau googling tentang fear, tension, and pain cycle, siklus ketakutan, ketegangan, dan rasa nyeri. Bahwa ternyata ketika ketakutan kita ini bertambah, itu menyebabkan tubuh kita juga semakin tegang dan meningkatkan rasa nyeri. Jadi sebenarnya nyeri itu juga bisa kita atasi gitu. Dengan apa? Dengan mengurangi rasa khawatir, rasa ketegangan, kemudian kita bisa menaikkan ambang nyeri kita supaya apa? Kita tidak terlalu merasakan rasa nyeri selama masa bersalin. Kemudian manfaat hypnobirthing yang lainnya adalah mengurangi resiko kelelahan, meningkatkan bonding, meningkatkan percaya diri ibu, kemudian selanjutnya adalah mempersingkat proses persalinan. Nah, ngomong-ngomong tentang hypnobirthing, ini adalah hanya salah satu faktor ya, Mam, untuk melancarkan proses bersalin. Tapi ada banyak faktor lainnya yang tadi aku ceritain. Ada power, passage, passenger. Nah, itu juga harus dipersiapin nih sebelum persalinan, selain hypnobirthing atau selain psikologi, supaya apa? Supaya kita bisa lebih siap dalam masa bersalin. Next slide. Hari ini kita akan belajar bareng-bareng buat melakukan self-hypnosis dari hypnobirthing. Apakah kalau ibu menyusui nggak bisa dicoba, Bu Bidan? Bisa banget, masih sangat-sangat bisa. Karena apa? Ternyata dengan kondisi rileks selama masa menyusui juga, itu juga dapat membantu untuk mengeluarkan hormon oksitosin dan prolaktin, di mana kita tahu juga ya, Mams, hormon oksitosin dan hormon prolaktin juga dapat melancarkan proses pengeluaran ASI itu sendiri. Jadi ada persiapan, kemudian ada relaksasi nafas, otot, dan pikiran. Kalau di self hypnosis ada komunikasi janin, membuat sugesti atau afirmasi, terus kita akan visualisasi, deepening, dan pengulangan. Nah, sekarang buat para mams semuanya, aku mau ngajakin mams untuk belajar bikin sugesti atau afirmasi bareng-bareng. Apakah afirmasinya harus berkaitan dengan melahirkan, Bu Bidan? Nah, kalau sekarang udah lagi nggak hamil ya boleh berkaitan dengan menyusui gitu ya. Atau boleh misalnya ASINya lagi kurang lancar atau apapun juga boleh. Nah, boleh pilih satu ketidaknyamanan atau ketakutan sendiri nih yang dialami para moms. Oke. Ketakutan yang dialami para mam selama masa kehamilan atau pada masa menyusui, yang nanti kita akan membuat afirmasinya bersama-sama. Karena apa? Karena ternyata 88% yang ada di dalam diri kita itu tersimpan di alam bawah sadar. Sisanya 12% artinya adalah alam sadar kita gitu. Kalau memang memori yang tersimpan yang kurang bagus, akhirnya saat kondisi bersalin adalah dalam kondisi trans, emosi kita agak lama, keluar tuh sadar. Kalau misalnya kamu takut, khawatir, dan
keluar di situ. Nah, boleh tulis mama-mama semua di sini, para mam semua di sini, ada nggak kekhawatiran yang dirasakan kurang lebih mungkin 1 bulan terakhir? Boleh kalau yang lagi hamil tentang kehamilan dan melahirkan, kalau yang lagi menyusui silahkan tuliskan tentang kondisi menyusui, parenting atau apapun yang terkait dengan parenting atau membesarkan anak yang kira-kira merasa mams membuat mams merasa kurang nyaman, terutama yang berhubungan dengan kondisi psikologis. Coba, ada nggak atau semuanya baik-baik aja? Oke, bagus sekali. Adanya kekhawatiran, khawatir ASI nggak cukup karena masih kejar-kejaran. Aku juga pernah nih drama kejar-kejaran stok ASIP, Mbak Nur Aziza. Kayaknya semua ibu-ibu, terutama yang working mom, punya pengalaman yang sama ya. Oke, oke. Nah, ini banyak banget nih kekhawatiran yang ada. Oke, aku kurang bisa sabar terhadap pola tingkah anakku nih, Mbak Regina. Oke, aku kalau anak GTM takut anak lemes kalau nggak makan. Oke, nah untuk beberapa kondisi yang teknikal ya, teknikal kayak misalnya pertama belum MPA juga belajar ya kenapa PTM itu ya Mams ya, jangan cuman afirmasi aja tapi kita nggak cari informasi, itu juga salah. Tapi selain kita mencari informasi, mungkin khususnya pada teknik hipnosis atau relaksasi pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama untuk kembali merubah atau memprogram ulang mindset ketakutan dan kekhawatiran yang ada di dalam diri kita. Nah, akan tulis bikin afirmasi, gimana cara bikin coba Mimin. Oke, jadi gini Mam, kalau misalnya di rumah lagi kertas, ada alat tulis, boleh ya dipersiapkan supaya, atau kalau nggak ada boleh di handphone, di tab atau di alat mana aja yang bisa membuat nulis. Kita akan bikin afirmasi bareng-bareng. Di dalam ini kita sebagai manusia ada learning channel. Learning channel adalah saluran pembelajaran. Nah, ini oleh manusia, baik anak-anak sampai orang dewasa. Nah, ada learning channel atau saluran pembelajaran yang paling besar. Yang pertama adalah visual. Visual itu adalah ketika kita melakukan pembelajaran melalui penglihatan kita. Tipikal visual adalah biasanya mudah mengingat sesuatu gitu yang terkait dengan bentuk, gambar dan segala macam gitu. Atau kalau di anak-anak ya, yang tipikalnya visual, coba perhatiin anaknya. Yang kalau tidur, kalau lampunya nyala masih marah-marah. Nah, itu biasanya tipikalnya visual. Terus yang lagi MPASI, anaknya sukanya makanannya rapi gitu, dibento-bentoin. Nah, itu tipikalnya visual. Kalau misalnya nasinya dicampur sama sop apa segala macem, nggak bentuknya, anak yang makan visual biasanya. Atau kalau ibu-ibu suka mix and match dari baju, misalnya bajunya ini rencana biru, itu visual. Kalau ada nggak bidan? Ada, namanya tipe auditori atau jadi kita lebih mudah untuk mempelajari sesuatu. Contohnya misalnya anak kita ya, misalnya lagi makan, ada nggak yang suka tak tak tek tek tak gitu ya, ada aja bunyinya segala dibunyiin. Atau anak kita yang kalau tidur harus dengerin musik, atau anak kita yang kalau tidur harus ibunya nyanyi, atau anak yang kalau kita enggak ya, suaminya tipe visual, istri kayak gitu, istrinya visual, suami
bilang saya tangan, istrinya fisikonya sama dia. Ketiga, tipe kinestetik. Nah, ini langsung pada curhat semua ya. Biar udah gambar kadang mungkin masih salah. Nah, mungkin tipikalnya suaminya Mom Elan auditori kali, harus dijelaskan lewat apa ya, kata-kata gitu. Ternyata dia lebih maksud kalau lewat kata-kata yang detail. Atau mungkin kitanya yang tipikalnya bukan auditori sehingga dalam menjelaskan nggak bisa bagus-bagus banget gitu. Itu juga bisa. Nah, yang terakhir adalah tipikalnya kinetik atau sedang beberapa kita ketika bergerak gitu ya. Spot. Ada juga anak kita yang tidur harus ya. Tidur harus digendong, dipeluk sambil digoyang-goyang, gendong gitu. Atau saat mulai MPASI makannya nggak mau bukan anak kita berat juga enggak, karena mungkin dia lagi mengeksplor dari learning channelnya mereka masing-masing. Nah, selama masa kehamilan, nah itu anaknya kalau bobo harus garuk tangan sama kaki, kemungkinan bisa juga kinestetik gitu ya. Nah, apakah ada hubungannya sama afirmasi Bu Bidan? Ada banget. Jadi ketika kita memberikan afirmasi, kalau kita paham, kalau kita kenal, kita paham sama diri kita, oh learning channel aku tuh ini, itu akan lebih mudah masuknya dengan afirmasi yang tepat ketimbang kita nggak tahu mau ngapa-ngapain. Misalnya gini, aku nggak tahu nih tipikalku visual, auditori, apa kinestetik. Terus pokoknya aku mau bikin afirmasi untuk persalinanku lancar. Akhirnya aku tulis aja persalinanku lancar. Nah, itu kan kayaknya nggak jelas banget gitu loh, Mam. Tapi kalau kita bikin misalnya learning channelku adalah visual. Persalinanku lancar, bayiku misalnya lahir dengan mudah sambil Mam membayangkan sesuatu. Ruangan tempat bersalinnya ada, kamu bayangin ada tempat yang nyaman dan segala macam, itu akan lebih mudah masuk gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita juga tahu diri kita tipenya apa. Di sini para Mam sudah pada tahu belum tipe learning channelnya masing-masing? Coba. Visual banget ya Mbak Ose ya. Suka mix and match ya. Oke. Kakak Mimin, apakah boleh ya dibantu? Kayaknya ada yang bocor mic-nya. Oh udah, oke, aku bisa. Oke, kemudian caranya gimana sih Bu Bit supaya aku nanti bisa bikin afirmasi yang tepat? Caranya gampang kayak tadi. Kalau kamu dalam keseharian kamu lebih mudah mengingat sesuatu misalnya di jalan. Coba sekarang aku tanya masing-masing. Masing-masing sukanya jalan-jalannya kemana? Ada yang mungkin ke pantai, ada yang mungkin ke pegunungan, ada yang mungkin ke mall. Perhatiin aja kebiasaan para moms di sini. Kalau misalnya kebiasaannya kalau di pantai, di mall atau di laut, aku pengen melihat pemandangan yang indah. Misalnya melihat pemandangan yang indah. Kira-kira apa tipenya? Melihat visual gitu ya. Nah, kemudian kalau tidur sama drakoran ya, itu namanya healing ya. Oke, yang kedua misalnya kalau suka ke gunung atau ke pantai, sukanya apa? Nggak suka melihat tapi lebih suka mendengar deburan pantai, ombak di pantai atau mendengar kicauan burung gitu ya. Atau di mall mendengar suasana yang ramai, kemudian ada musik, itu tipenya biasanya auditori atau mendengar tipenya. Kemudian kalau misalnya di pantai, di gunung, saat lagi jalan-jalan, kalau di pantai suka pasir pantai, mainin pasir pantai dibikin kayak istana-istana pasir, suka pegang air di pantai, atau kalau di gunung misalnya suka pegang daun, suka ngambilin bunga-bunganya dipegang-pegang, atau ada misalnya sungai kecil main di sungai, atau di
mall, suka pegang-pegang baju walaupun nggak dibeli gitu ya, rata-rata mak-mak gitu ya, pegang baju dicobain balikin lagi gitu ya. Atau suka misalnya kalau ada sesuatu tuh pengennya dipegang gitu, kayaknya kalau nggak dipegang kayak, kurang gitu ya. Nah, itu tipenya kinestetik biasanya. Nah, dengan kita mengerti kondisi kita, kita juga bisa memilih afirmasi dan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita, terutama untuk persiapan persalinan atau menyusui atau parenting. Nah, kemudian ini kalau kalau semua tipe ada nggak Mbak Rini? Ada. Jadi ada juga yang tipenya visual, auditory, dan kinestetik. Namun kita perhatiin mana yang lebih besar daripada yang lain gitu. Itu bisa kita perhatiin juga. Nah, gimana caranya untuk membuat afirmasi? Kita balik lagi ya. Gimana caranya membuat afirmasi yang tepat untuk kehidupan kita dalam segala hal kehidupan? Yang pertama, kata-kata atau kalimatnya positif. Hindari penggunaan kata tidak, bukan, mungkin, kira-kira. Kenapa? Karena alam bawah sadar tidak memahami kata tidak, bukan, mungkin, atau kira-kira. Contohnya gini, kita lari-lari, tapi saya jangan lari-lari. Nah, alam bawah sadarnya kita akan menerima bukan nggak boleh lari-lari, tapi malah sayang lari-lari. Karena alam bawah sadar tidak paham dengan kata jangan atau tidak. Nah, di sini kita mulai belajar nih untuk berkomunikasi dengan baik. Kamu jangan nakal ya. Nah, kalau kita para mams nih bilang kamu jangan nakal. Artinya kamu jangan rewel ya. Artinya ayo kamu rewel gitu. Langsung aja langsung aja untuk memberikan afirmasinya tuh yang positif. Ayo jalannya perlahan, ayo yang baik, sayang tenang dulu, gitu. Jangan bikin sebuah kalimat membingungkan, terutama anak-anak. Umur 0 sampai 7 tahun tuh agak sulit dia mencerna kata-kata. Jadi salah satu hal untuk membuat sugesti ini bagus banget kalimatnya. Yang pertama adalah positif. Betul sekali. Present time. Usahakan tidak menggunakan kata akan ya kalau membuat afirmasi untuk diri sendiri baik di dalam kehidupan atau yang lain, usahakan hindari kata akan. Maksudnya akan tuh gimana? Anakku akan sehat. Aku akan lahir lancar. Aku asiku akan keluar dengan cukup. Nah, itu hindari. Kenapa? Ini akan terjadi. Dia langsung present time aja. Lancar. Gitu. Siapa yang bikin afirmasinya bagus banget. Lancar, misalnya persalinan lancar, mudah, sehat gitu ya. Bukan tidak lancar. Terus persalinanku nyaman, bukan keyakinanku tidak sakit. Nah, gitu juga sama anak-anak. Sayang, nanti ini makanannya dimakan, nanti anakku akan pintar. Nah, kalau bisa langsung anakku pintar, gitu. Present time. Kemudian ya afirmasi, maka baiknya kita dengan detail mengacu kepada nama sesuai objeknya, subjeknya ya. Yang itu sendiri adalah diulang. Gesti ini bisa kita masukkan untuk anak kita agar misalnya pola dan tingkahnya lebih baik. Bisa banget. Namanya ilmu dari hypnoparenting ya. Salah satunya adalah melakukan pillow talk. Pillow talk adalah kondisi di mana kita bisa memberikan afirmasi atau niatan ini ketika anak kita sudah dalam kondisi hampir tidur. Jadi belum tidur banget tapi sudah tidak sadar juga. Jadi kondisi tidur ayam itu paling bagus untuk memberikan sugesti. Misalnya,
anakku sayang makan cukup, atau anakku sayang jadi anak yang tenang, anakku sayang mulai saat ini sampai seterusnya tenang hari demi hari. Kalau misalnya anaknya memang ada yang dalam kondisi eh, kemana-mana banget pola tingkahnya gitu ya, kita pengen dia lebih tenang. Atau misalnya anak kita suka menangis gitu, mungkin mulai saat ini sampai seterusnya anakku lebih sabar gitu. Atau kalau anaknya malu banget, malu misalnya nggak percaya diri untuk berkenalan dengan teman-teman yang lain, atau mungkin anaknya sudah TK, harus kenalan sama teman baru atau lingkungan baru, dia kurang nyaman. Selain kita validasi dulu kenapa anak kita seperti itu, juga ketika kita memberikan afirmasi yang sudah kita buat dengan pengulangan atau persisten. Yang terakhir adalah passion. Ketika kita memberikan afirmasi baik kehamilan, bersalin maupun menyusui dan parenting, alangkah baiknya ada niat yang kuat ketika kita membuat afirmasi tersebut. Nah, coba para ibu-ibu, para mam semuanya yang luar biasa di sini, silahkan pilih satu afirmasi untuk diri mams. Aku nanti baca, nanti jadi kalau ada kalimat yang kurang pas, aku bisa infoin, oh harusnya kalimatnya kayak gini loh gitu ya. Supaya setelah ini kalau setelah webinar ini ada ilmu yang bisa mams langsung lakukan dalam kehidupan mams gitu. Ilmunya benar-benar bermanfaat dan relate dan bisa digunakan dalam kehidupan. Karena kita juga semua tahu ya, namanya kehidupan ibu-ibu atau kehidupan para mams ini complicated banget nih. Nah, kalau di dalam hati Bubit ngomongnya, ya nggak pengaruh Mbak Fajar ya. Jadi kalau misalnya kalau kita mau melakukan hipnosis, terutama sama anak-anak, itu harus ngomong, kecuali sama janin ya. Kalau lagi hamil itu bisa, karena apa? Masih ada hubungan batin antara ibu sama bayi, masih satu badan Mbak Fajar. Tapi kalau sudah di luar gitu ya, sudah dilahirkan ya harus dengan suara seperti itu. Anakku sehat, aktif, bahagia. Betul sekali Mbak Siti. Oke, yang lain asinya tadi lancar, kemudian apalagi tuh? Mungkin kalau yang khawatir, mulai saat ini sampai seterusnya saya semakin tenang hari demi hari menjadi seorang ibu. Atau mulai saat ini sampai seterusnya saya semakin bahagia. Apapun itu, pastikan dalam membuat afirmasi, niatan doa yang diucapkan setiap hari, langkah baiknya bisa menggunakan urutan kata-kata seperti ini: positif, present time, private, persistent, dan ada passion-nya. Yuk, next slide. Nah, ini adalah beberapa contoh afirmasi kalau dalam kehamilan, janin, plasenta, air ketuban, tali pusar dan selaput ketuban selalu sehat jasmani dan rohani sampai kehamilan 9 bulan. Oke, menghadapi proses persalinan yang mudah, aman dan lancar. Next slide Kak Mimin. Nah, hipnoanestesia, jadi saat bersalin hipnosis juga bisa untuk mengurangi rasa tidak nyaman. Caranya apa? Selain dengan memasukkan afirmasi, kita juga melatih dengan berbagai kondisi. Next slide. Nah, kalau pada masa kehamilan, beberapa kondisi atau beberapa latihannya bisa dengan memasukkan tangan kita ke baskom yang berisi es. Nah, itu ibu hamil bisa coba. Tahannya berapa menit? Apakah dengan latihan nafas dan hipnosis kamu tahan atau enggak? Atau bisa juga dengan cubitan, dengan pensil runcing, atau dengan wall sit. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk mengakhiri kelas ini, aku akan mengajak semua moms mungkin yang sedang bisa bersama-sama untuk melakukan relaksasi sejenak, sebentar aja, nggak sampai 5 menit, dan kita mau merelaksasikan diri kita sebentar, bersyukur agar dalam kita melakukan aktivitas kembali, besok udah hari Senin, pastinya kita akan beraktivitas lagi, tubuh kita secara mental, secara fisik sudah siap.
Oke, nah boleh share screen-nya di stop sebentar untuk Kak Mel dan Kak Rika. Aku izin melakukan relaksasi sebentar untuk mengakhiri ini ya. Oke, nanti Kak Mimin dari saya boleh bantu untuk membagikan lagu. Para mama-mama boleh sambil duduk, boleh sambil tidur. Kalaupun lagi nggak bisa atau nggak sempat buat relaksasi ya udah, nggak apa-apa. Semoga kita bisa berjodoh di lain waktu untuk mendengarkan relaksasi kali ini. Oke, silahkan Kak Mimin untuk musiknya. Siap, nggak apa-apa Mbak Woro. Oke, kalau yang bisa ikut relaksasi, cari posisi yang nyaman. Boleh agak dikecilin sedikit musiknya Kak Mimin. Oke, cukup. Cari posisi yang nyaman, boleh duduk dengan bersandar di kursi gitu ya. Pastikan kursinya ada sandarannya atau boleh tidur. Kita akan melakukan relaksasi sederhana. Nanti setelah relaksasi selesai, akan diakhiri dengan subuh di mana semoga lagu ini bisa merefleksikan luar biasa semangat para mama-mama dalam merawat anak, merawat kehamilan, dan merawat kerja. Oke, silahkan cari posisi yang paling nyaman, tidur atau dengan yang menggunakan kaki dan buang nafasnya perlahan dengan sangat lembut. Bagus sekali. Saat ini awali dulu dengan doa sesuai keyakinan Anda masing-masing agar sesi relaksasi sejenak ini dapat bermanfaat dan berjalan dengan lancar. Mohon perlindungan dari Pencipta mulai dari puncak kepala hingga ujung jari-jari kaki. Izinkan kedua kelopak mata menutup seperti matahari yang hendak terbenam. Silahkan ambil nafasnya lebih panjang, tenang dan dalam melalui lubang hidung. Dan buangnya perlahan juga melalui kedua lubang hidung. Bernafas seperti biasa dengan nyaman dan panjang. Ulangi dalam beberapa bagus sekali. Saat ini ambil nafasnya mulai dari kedua lubang hidung. Rasakan relaksasinya mengalir mulai dari puncak kepala Anda. Rasakan relaksasinya nyaman, mengalir ke bagian wajah dan sebagian kepala Anda. Dan izinkan saat ini kepala Anda terasa sangat ringan dan sangat ambil nafasnya kembali, lebih panjang, tenang dan dalam. Dan saat membuang nafas, izinkan aliran relaksasinya mengalir dari kepala menuju leher, menuju ke bahu kanan dan kiri. Merilekskan bahu kanan dan kiri Anda. Bagus sekali. Mengalir ke lengan kanan dan kiri, pergelangan tangan, telapak tangan, hingga jari-jari tangan. Ambil nafasnya kembali dari hidung dan nafas. Rasakan dan nyaman.
rileks dan nyaman. Ini rasa juga tulang belakang Anda, dari punggung atas, punggung tengah, punggung bawah, dan mengalir terus di saat dan terusnya saya semakin rileks dan semakin tenang. Hari mulai saat ini sampai seterusnya, saya semakin tenang dan semakin rileks hari demi hari. Bagus sekali. Anda boleh tersenyum sejenak dan rasakan tubuh terasa nyaman. Diniatkan mulai saat ini sampai seterusnya bagi yang sedang hamil, janin tumbuh sempurna mulai puncak kepala hingga ujung jari-jari kaki, tumbuh sempurna dengan sehat, baik lahir maupun batin. Untuk yang sedang menyusui atau sedang dalam masa pengasuhan, diniatkan mulai saat ini sampai seterusnya, saya semakin tenang, semakin bijaksana dalam memberi pengasuhan kepada anak-anak saya. Bagus sekali, Moms. Dan dalam beberapa waktu ke depan, kita akan menyelesaikan relaksasi ini. Semua afirmasi yang kita masukkan hari ini akan dengan mudahnya terjadi dalam kehidupan Moms semua. Dan saat ini perlahan-lahan setiap nafas yang masuk dan setiap nafas yang keluar membuat Mam semakin sadar hari demi hari. Sedikit demi sedikit. Gerakkan kembali jari-jari kakinya. Semakin sadar, naik ke dalam kesadaran, perlahan-lahan, semakin sadar lagi, lebih sadar lagi dari sebelumnya. Rasakan kembali betis, paha, panggul, gerakkan jari-jari tangan, perut, dada, hingga kepala dan puncak kepala. Masih dalam posisi ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Dengan Senyuman, dan semoga lagu ini dapat menguatkan perjalanan kita. Ini adalah soundtrack dari Small Bird yang akan menguatkan para moms atau para dad yang memang sedang dalam berjuang dengan kondisinya masing-masing. Ambil nafasnya panjang, buang perlahan, dan silahkan nikmati setiap alunan musik dan liriknya. Ada kala bahagia, penuh dengan canda tawa. Setiap hari bagai mimpi, semua yang ku inginkan terjadi. Berharap terus seperti ini, namun kadang ada saat ku kecewa.
coba untuk memahami, tak semua harapkan terjadi. Langkahku takkan terhenti dengan senyuman hadapi kenyataan, karena senyuman buatku tetap tersadar, arungi perjalanan, maknai kehidupan, bukan yang mereka inginkan. Walau kadang lelah, ingin ku menyerah, ku panjatkan doa untuk bersyukur dan berserah. Akan ada masa ku tak baik-baik saja, namun senyumku tetap ada. Dengan senyuman hadirkan ketulusan, karena senyuman buatku tetap bersabar, lalui perjalanan, cintai kehidupan. Ku harap kau pun bertahan, walau kadang lelah, ingin ku menyerah, duka air mata, ku bersujud dan berdoa. Akan ada masa ku tak baik-baik saja, namun senyumku tetap ada. Namun senyumku tetap ada. Ambil beberapa nafas lebih panjang dan dalam, dan silahkan ungkapkan syukur pada Pencipta sesuai dengan keyakinan Anda masing-masing atas setiap hal yang baik, setiap hal proses kehidupan apapun dalam kehidupan kita. Dan semoga setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita selalu menghadirkan senyuman, karena di situ artinya kita mencintai kehidupan yang sudah diberikan Pencipta pada kita. Ambil nafasnya panjang, tenang dan dalam, buang nafasnya perlahan. Jika dirasa sudah cukup, silahkan buka kedua kelopak matanya perlahan-lahan dan kembali ke dalam kesadaran yang sempurna. Oke, nah semoga hari ini kita bisa sama-sama berbagi, nggak cuma berbagi tentang pengetahuan, tapi juga berbagi hati untuk semua moms yang ada di sini. Mengapa? Karena cinta yang besar itu bisa hadir kalau kita saling mendukung satu sama lain, saling membagikan hati kita, membagikan cinta kita, nggak cuma hanya dengan kata-kata aja, tapi dengan dukungan, terutama di dalam komunitas ini. Kiranya sekian materi dari aku sore hari ini. Mohon maaf kalau misalnya waktunya berlebih, tapi semoga dapat bermanfaat dan semua moms yang ada di sini, bahwa kadang-kadang ada hal yang nggak baik-baik aja. Itu wajar terjadi pada semua manusia. Tapi yakinlah Pencipta selalu ada lewat senyuman yang bisa kita berikan dengan kita tersenyum. Artinya kita menghargai setiap hal yang
Pencipta berikan di dalam kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu, Mam Melisa, Mbak Rika, dan para mam semuanya, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya, hatinya, apapun kegiatannya pada sore hari ini untuk kita bersama-sama berbagi pada sesi kali ini. Mohon maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan, tapi semoga diskusi kita sore hari ini bisa bermanfaat. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih banyak Kak Terima Rini. kasih, Bidang Tantri. Untuk hostnya aku alihkan ya karena Mbak Rikanya kebetulan lagi ada gangguan jaringan. Makasih untuk Bidang Tantri, materinya luar biasa banget, benar-benar bikin tenang, nyaman, lega ya, dan jadi flashback lagi waktu masa-masa hamil dan melahirkan kemarin. Nah, Bidang Tantri, aku ada pertanyaan nih dari GBagers. Yang pertama dari Mam Rima, adakah perbedaan bumil yang melakukan hypnobirthing dan yang tidak? Kapan waktu yang tepat kita melakukan hypnobirthing? Apakah harus setiap hari? Lalu apakah harus couple? Dan perbedaannya apa? Silakan Mbak Tantri. Oke, aku jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Apakah ada perbedaan antara ibu hamil yang melakukan hypnobirthing atau tidak? Penelitian sudah ada Mbak Anissa dan para mam semua bahwa beberapa ibu hamil yang mengikuti kelas hypnobirthing yang cukup dengan kondisi yang cukup. Maksudnya apa? Tadi udah dijelasin bahwa salah satu kunci dari hypnobirthing adalah repetisi. Jadi nggak bisa cuma dilakukan sekali gitu. Jadi kalau ada repetisi minimal untuk melakukan hypnobirthing itu minimal repetisinya tuh seminggu sekali, Mbak Anissa. Jadi kalau bisa lebih sering lebih bagus, tapi memang kalau memang belum bisa ya sudah minimal seminggu sekali. Nah, kapan dimulainya kita untuk melakukan metode hypnobirthing ini? Di seawal mungkin. Kenapa? Karena di hypnobirthing ini selain kita memprogram ulang, kita juga menghitung ada namanya skala distres di dalam diri kita dan bisa menurunkan stresor di dalam diri kita. Ketika stresor di dalam diri kita menurun, artinya kehamilan kita lebih sehat dan kita lebih siap untuk bersalin. Yang ketiga pertanyaannya boleh diulang nggak Mbak Nisa? Mohon maaf masih di mute. Yang ketiga itu apakah harus setiap hari, apakah harus couple, dan perbedaannya apa? Oke, apakah harus setiap hari, apakah harus couple? Kalau memang menurut skala distres, jadi sebenarnya alangkah baiknya sebelum melakukan hypnobirthing ini kita melakukan penghitungan dengan penghitungan skala distres. Biasanya ini akan dibagikan di Iya, kelas-kelas hypnobirthing gitu. Setelah kita tahu kondisi kita seperti apa, maksudnya apakah memang skala distres kita tinggi atau skala distres kita sedang atau skala distres kita rendah, biasanya di situ para fasilitator atau praktisi hypnobirthing akan memberikan menu latihan, misalnya seminggu kamu sekali ya, atau kamu harus setiap hari karena skala distres kamu tinggi banget. Karena apa? Setiap kondisi manusia berbeda-beda. Namun kalau misalnya nih kita belum sempat ikut kelas hypnobirthing, belum sempat ketemu praktisi yang klik dengan kita, para moms boleh melakukan hypnobirthing minimal 1 kali seminggu. Dan apakah harus couple? Alangkah baiknya bisa dilakukan antara ayah sama momsnya bareng-bareng. Supaya apa? Supaya skala distresnya sama-sama tidak tinggi. Tapi kalaupun misalnya tidak bisa dilakukan secara couple, minimal ibu yang sedang hamil ini yang melakukan dengan lebih teratur. Karena apa? Ibu yang sehat, bayinya juga sehat. Semoga menjawab ya Mbak Anissa. Nah, terima kasih Mbak Tantri atas jawabannya. Tapi mohon maaf banget nih pertanyaan cuma bisa dibacain satu aja ya, karena kita akan lanjut lagi ke bagian door prize. Nah, sebelum aku mau lanjut ke door prize, aku mau tanya ini ke Mbak Melisa, gimana poin penting dari webinar kita hari ini? Silakan Mbak Melisa. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Kak Rini untuk materinya kali ini. Kebetulan saya juga fasilitator prenatal gentle yoga. Jadi walaupun saya bukan praktisi hypnobirthing, ya sedikit-sedikit saya kasih afirmasi positif ke beberapa klien saya. Di Zoom ini juga beberapa ada klien saya yang saya ajak untuk dengarkan ini. Kebetulan mereka sedang ibu hamil di trimester 3. Poin-poin yang penting, terutama bagi ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui juga boleh nanti kalau ibu-ibu akan hamil lagi. Penting banget untuk melakukan ini karena
itu bisa merubah mindset kita dari yang takut menjadi lebih slow, lebih tenang, lebih kalem. Poin-poin yang tadi diajarkan Mbak Tantri itu sangat membantu kita. Jadi kita sebagai ibu walaupun sedang menyusui yang akan hamil lagi, lebih banyak belajar lagi agar kita di kehamilan berikutnya lebih tenang, tidak takut, jangan seperti aku yang sering aku sharing di telegroup kita, yang tiba-tiba tensi tinggi gara-gara takut sakit, takut robek, takut dijahit. Jadi kalau kita lebih melatih tentang afirmasi positif tentang hypnobirthing ini, aku yakin kehamilan dan persalinan kita akan lebih lancar. Rasa takut itu tidak akan terjadi karena itu semua ada di mindset kita. Seperti yang telah kita diajari dengan Kak Rini tadi, itu sudah sangat membantu. Oke, itu aja Mbak Nisa, poin-poin yang pentingnya. Mbak Nisa nge-lag ya, agak jaringan ya gara-gara hujan. Tadi dikasih tahu. Halo Mbak Nisa. Gimana? Jaringan udah aman? Udah Mbak. Oke. Agak macet ya. Oke, ya nggak apa-apa. Oke deh Mbak Kita foto bersama Melisa, dulu terima bisa kasih. atau kuis? Kenapa Mbak Melisa, maaf? Kita mau foto bersama dulu atau kuis? Gimana lanjutnya? Iya, iya dong. Kita foto bersama dulu ya Mbak Tantri, izin untuk kenang-kenangan. Aku harus cantik karena Kak Rini ini adalah bidan panutanku. Oh. Ayo Mam semua boleh on cam ya. Kita selfie dulu. Ya. Sama-sama ya. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi boleh. 1, 2, 3. Oke deh, Mbak Tantri, terima kasih banyak dan tim. Untuk Mam semua yang mungkin tadi joinnya pertengahan atau mungkin nanti mau di-share lagi ke teman-teman yang lain, boleh banget langsung aja poin IG-nya Mbak Tantri ya, untuk kenal lebih jauh lagi tentang hypnobirthing. Untuk Mbak Tantri dan tim, terima kasih banyak. Semoga bisa bertemu di lain kesempatan, di acara lain kesempatan juga. Semoga sehat-sehat terus Mbak Tantri dan timnya ya. Halo Mbak Tantri, masih di tempat? Iya, terima kasih banyak Mbak Melisa, makasih banyak Mbak Anissa dan para mams, senang banget bisa kenalan para mams di komunitas Gabak ini. Semoga tadi bermanfaat. Kalau mau tanya lagi karena tadi pertanyaan terbatas, boleh DM aja ya mam semuanya ya. Apa biasanya aku kalau malam suka ngeliat-ngeliatin DM. Jadi kalau misalnya ada yang memang mau ditanyakan dan tidak terkait dengan kondisi medis yang harus konsul dan yang lain-lain, boleh ditanyakan aja, nggak apa-apa, nggak usah sungkan. Kemudian tag-tag aku aja nggak apa-apa. Nanti kita kenalan di sosial media gitu. Semoga bisa ketemu langsung offline entah kapan dan berjodoh. Terima kasih banyak Gabak. Terima kasih banyak Mbak Melisa. Keren banget. Thank you Mbak Anissa. Oke, Mam semua. Lanjut lagi ke bagian yang paling ditunggu-tunggu dari sesi akhir acara ini. Yaitu kita mau siap-siap door prize ya. Nah, door prize ini dipersembahkan oleh oleh Almona. Sebelumnya aku share dulu ya. Barani bisa share, Barani? Katanya susu almond Bentar ya, Mam. Kayaknya ada
gangguan jaringannya. Di sini soalnya lagi hujan terus dari siang nggak berhenti. Katanya susu almond bagus untuk nutrisi ASI. Coba beli susu almond. Paket. Hah? Ini kok ekstrak almond, bukan almond asli? Coba cari ASI booster yang pakai almond asli deh. Ini dia yang aku cari, susu almond dari kacang asli. Makanya jangan salah pilih. Pilih Almona, pilih yang asli. Inilah cerita di balik keaslian almond Almona. Yang dibuat dari butiran almond California terbaik melalui proses pemilihan yang ketat dan dihaluskan menjadi bubuk almond asli bernutrisi. Dengan proses pengemasan yang aman dan higienis, kami menjamin kualitas di setiap kemasan Almona. Semua ini kami lakukan untuk memelihara keaslian cinta dan nutrisi Almona di setiap butirnya. Agar Mams dapat merasakan kebaikan almond asli. Jangan salah pilih ya Mams, pilih Almona, pilih almond asli. Ya. Ini melek banget ya. Ini Mbak Rani boleh di stop aja share screen-nya. Oke, aku mau share. Maaf ya, Mams. Aku mau ngasih tau lagi nih tentang si Gabak Beauty Affiliator. Untuk Mams semua yang belum join, udah keluar belum ya gambarnya? Aku mau ngasih tau lagi ini tentang si Gebek Beauty Affiliator. Bagi mom semua yang belum join, yuk join sekarang juga karena ini yang beruntung menjadi afiliator adalah orang tertentu aja ya, karena waktunya juga terbatas, nggak bisa panjang dan nggak bisa lama selama si CJP ini berlangsung. Jadi untuk mom semua yang mungkin di rumah nih mau cari tambahan cuan, boleh banget langsung join aja afiliator dari Gabak Beauty. Aku tunggu ya karena aku loh yang ngechat kalian. Nah, selanjutnya untuk door prize hari ini kita nggak pakai wheels ya Mam karena gara-gara jaringannya kurang bagus nih. Aku jadi mau ngasih door prize-nya dengan cara yang berbeda ya dibandingin
dibandingin webinar sebelum-sebelumnya, yaitu jelek banget ini. Nah, untuk mams semua, door prize-nya itu adalah hampers dari Almona untuk 2 orang pemenang. Caranya, kuis terakhir yang challenge day ke-7. Yang challenge day ke-7 ya, jangan lupa dilihat lagi di akun Instagramnya Gebek Indonesia. Pertanyaannya yang pertama, boleh dicatat nih, takutnya nanti lupa, nggak ada ini ya, pengulangan. Yang pertama, sebutkan 3 rasa susu Almona. Gampang banget, pasti mam semua udah tahu lah ya, apalagi bidan kita ini nih. Udah tahu banget pasti rasanya apa aja. Sebutkan 3 rasa susu Almona, itu yang pertama. Yang kedua, berapa kali ibu hamil minimal mengikuti yoga agar dapat dikatakan optimal? Iya tuh, udah dikasih kode tuh sama bidan Melisa. Aku ulangi lagi ya pertanyaannya. Yang pertama, sebutkan 3 rasa susu Almona. Yang kedua, berapa kali ibu hamil minimal mengikuti yoga agar dapat dikatakan optimal? Nah, ini langsung aja kalian komen di Instagramnya Gebek di postingan challenge day 7. Ya, boleh dari ini, habis webinar ini langsung aja komen. Nanti bakal ada 2 orang yang beruntung yang mendapatkan hampers dari Almona. Dan jangan lupa juga ada hadiah tas juga dari Gebek dengan cara bikin summary tentang webinar hari ini. Nanti akan diumumkan dengan pemenang yang lainnya ya. Sudah sampai hari terakhir. Saat 1 dan sampai hari ini. Sekian ya dari aku. Dari Mbak Melisa mau ada tambahan, Mbak Melisa? Pas, Mbak Nisa. Oke deh semuanya. Terima kasih banyak ya yang hari ini udah join, yang selama 4 kali webinar kita udah nyiapin waktu, nyiapin ilmu baru untuk dirinya dan untuk orang-orang sekitarnya. Terima kasih banyak. Aku, Anissa, mohon pamit dan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.